aja gini bolong ya, dari ujung ke ujung bolong ya. Ini selang NGT. Selang NGT itu ada 2 jenis ya. Ada yang seperti ini bahannya karet biasa ya. Ada juga yang bahannya silikon. Nih, Bu, ini mirip suction, enggak, beda. Suction kan tutupnya di pinggir, ini tutupnya di atas. Ya, tetap bisa dibedakan. Ya, ini selang suction lagi, selang NGT dengan bahan silikon. Lebih elastis, lebih tebal, ya, dan lebih safety ini. Jadi bedanya apa, Bu? Kalau ini pemakaiannya lebih singkat, jadi harus tidak lama. 3-5 hari harus diganti. Ini kalau ini bisa dipakai lebih lama, makanya biasanya selang NGT suction selang NGT silikon ini digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, karena nggak mungkin kan tiap bentar tinggal 5 hari ganti lagi kasihan pasiennya tidak sadar ya. Kalau ini biasanya digunakan sama pasien-pasien, dan realnya di rumah sakit itu dari pertama pasang sampai nanti pulang pasti nggak akan diganti ya, realnya. Tapi kan teman-teman sudah tahu teorinya ya. Nanti teman-teman siapa tahu menjadi perubah gitu ya kesalahan-kesalahan yang sekarang masih ada di rumah sakit ya. Kayak itu jenisnya sudah bisa dipahami ya. Ada yang biasa, ada yang silikon, dan ini lebih mahal, jelas ya, ini lebih mahal. Kalau mau nanyain harganya jangan ke saya ya, bukan saya yang beli soalnya ya. Oke, selain lihat jenisnya, teman-teman juga harus lihat ukuran ya. Kalau ukuran teman-teman bisa lihat di sini ada nomor 12 ya, nomor 5 ya, nomor 8. Sesuaikan pasien yang akan dipasang NGT usianya apa. Dewasa baca di sini 16 sampai 18 ukurannya. Untuk anak-anak ukurnya 12 sampai 14. Untuk bayi ukurannya 6 gitu ya. Tapi ini pun kita juga harus sesuaikan dengan ukuran lubang hidung ya. Misalkan orang dewasa sepertinya 16 sampai 18. 16 sampai 18, 14 pun segede gini. Nih, 14 segede gini. Kalau misalkan orang dewasanya hidungnya kecil, kan ada yang hidungnya imut-imut gitu ya, lubangnya juga kecil, jangan memaksakan pakai ukuran dewasa. Berarti sesuaikan aja, kira-kira ukuran itu gak akan cukup nih kalau ukuran dewasa pakai 16, pakai 14 pun kayaknya kesempitan. Oke, pakai 12 ya. Jangan sampai kita menimbulkan trauma fisik di sini ya, nanti lecet, darah, apalagi diagnosanya ya. Jadi silakan sesuaikan juga selain dengan usia, dengan ukuran lubang hidungnya ya. Kan tidak mau masuknya lewat sini, kalau sininya udah nggak cukup, walaupun di sininya gede ya tetap kan awalnya masuknya di sini dulu ya. Oke, itu untuk jenis selang dan ukuran selangnya ya. Oke, selain itu kita juga harus mengukur panjang NGT atau selang yang akan dimasukkan ke dalam hidung sampai ke lambung, karena nggak mungkin sepanjang ini kita masukin semua ya. Mengukurnya gimana? Ada 2 cara pengukuran ya. Yang pertama, mengukurnya dari hidung, bisa lihat ya, dari hidung terus diukur, ditarik ke telinga. Kalau bisa ini nanti nggak kena ini ya, nggak kena badan pasien ya, ke telinga. Dari telinga ke prosesus sipoideus, di mana ulu hati ya. Ternyata dia pas di ukuran 55. Ini kan udah ada ukurannya ya. Kalau misalkan ternyata titiknya nggak pas Bu sama ukurannya, teman-teman siapkan plester kecil, lalu gulungin aja, dikasih tanda pakai plester kecil. Kalau nggak pas, tapi tadi karena kebetulan pas di 55, berarti saya akan ingat aja panjangnya 55 ya. Pada bayi kan lebih pendek lagi ya. Kayak itu cara pertama. Cara yang kedua itu dari ubun besar sampai ke hidung, dari hidung ke prosesus sipoideus masih sama 55 ya, bukan dari dahi ya. Ada tuh yang sebelum
sebelumnya ukur dari dahi pasti lebih pendek. Nah kalau kayak gitu nanti takutnya nggak nyampe selangnya ke lambung ya. Jadi ukurnya adalah dari ubun-ubun besar tuh di belakang ya, sampai ke hidung, dari hidung ke prosesus sifoid ya. Biasanya sih enaknya ukurnya dari hidung ke telinga, dari telinga kan nggak harus cari ubun-ubun dulu gitu ya, langsung hidung ke telinga, dari telinga ke sini ya. Bukan dari telinga ke hidung, dari hidung ke prosesus ya, jangan sampai ketuker. Dari hidung ke telinga, dari telinga ke prosesus. Oke. Nanti setelah ditandai berarti sampai situ nanti si selangnya akan kita masukkan ya. Prinsip dari NGT itu bersih ya, tapi jangan sampai karena prinsipnya bersih terus kita sembarangan selangnya udah dikeluarin terus kena badan pasien, kena lingkungan pasien, jangan. Walaupun prinsipnya bersih ya, tetap ini masuk ke dalam bagian tubuh pasien. Oke. Itu cara pengukuran selang NGT. Lalu ada cara memastikan NGT sudah tepat masuk di lambung. Ini nanti sambil prosedur aja ya kalau untuk memastikan ya, biar tidak mengulang 2 kali. Oke, baik. Setelah itu kita masuk ke prosedur pemasangan NGT. Coba dibuka, nanti teman-teman ini akan diujiankan, jadi teman-teman bisa pedomannya di sini. Ya. Yang pertama itu validasi nama pasien, keadaan umum, tanda-tanda vital, dan indikasi pemasangan NGT melalui rekam medis pasien. Benar atau enggak pasien Nyonya B ini memang diindikasikan untuk pemasangan NGT ya, karena ada masalah di saluran cerna makanya dilakukan pemasangan ini. Benar apa enggak? Karena kalau misalnya kita salah pasien, wah ruginya 2 kali lipat ya. Sedangkan yang sama, yang tidak salah pasien pun pasien bisa jadi menolak ya. Banyak pemasangan NGT itu ditolak oleh pasien karena sakit ya, infus aja udah sakit apalagi pasang NGT ya. Tapi ya mau tidak mau perawat, nah itu fungsinya dari counter gimana caranya supaya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan nutrisinya, karena pastinya ada hambatan, mau tidak mau NGT harus masuk ya. Oke. Setelah itu persiapkan alatnya apa saja. Yang pertama tentunya ada handphone ya, lalu hand sanitizer, cuci tangan di air mengalir, lalu sediakan juga aqua ya, aqua bides kah atau aqua, nggak ada Bu aqua bides di rumah sakit, pakai aqua yang minum pasien aja nggak apa-apa ya, aqua atau air bening ya. Lalu plester bebas, tergantung rumah sakitnya pakai plester apa, pakai Vivafix kah, pakai yang oranye. Kalau tersedia dua-duanya, mudah-mudahan pastinya tidak alergi, jadi bisa pakai dua-duanya. Kalau alergi biasanya banyaknya alergi pakai ini, jadi silakan pakai yang Vivafix ya. Selain itu juga alatnya ada barashot ya, perlat, selang NGT tentunya, ada bengkok, stetoskop nanti untuk pengecekan ini, lalu ada gunting plester, pada Baxter ini ada sonde ya, kalau enggak spet ukuran 50 cc dan bentuknya gini. Spet 50 cc itu ada 2 bentuknya, ada yang moncongnya di tengah, ada yang moncongnya di pinggir. Kalau moncongnya di pinggir itu lebih kecil dan itu tidak akan masuk di ujung selang NGT, jadi harusnya pilihnya kayak gini ya. Yang di bak instrumen itu ada kom kecil, kasa, tisu untuk membersihkan hidungnya kalau misalkan hidungnya kotor ya. Ada spekulum hidung untuk ngecek hidungnya bersih atau tidak, bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya mungkin bisa kelihatan ya, tapi kalau bagian dalam boleh. Kalau misalkan butuh spekulum boleh pakai spekulum, tapi biasanya nggak dipakai sih ya. Gel ya, lalu ada pen light, ada cotton bud jika kotor dibersihkan juga bisa pakai cotton bud bagian dalamnya, dan ada tong spetal untuk mengecek apakah menggulung atau tidak selang nanti di bagian mulut ya, sampai masuk. Oke, kalau misalkan dilakukan NGT untuk memberikan nutrisi, berarti nutrisinya juga sudah disiapkan ya, susu cair biasanya kalau untuk nutrisinya. Kalau dilakukan NGT ini untuk melakukan evakuasi isi lambung atau bilas lambung, berarti teman-teman juga harus sediakan urin bag ya, ini nanti akan kita pasang tergantung indikasinya apa ya. Oke, setelah alat-alatnya sudah disiapkan, perawat memperkenalkan diri seperti biasa counter ya.
Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Suster Mary. Saya hari ini yang berdinas dari jam 7 sampai jam 2. Baik Ibu, hari ini Ibu akan dilakukan pemasangan selang makan. Karena sesuai dengan indikasi atau hasil pemeriksaan kemarin, menurut teman saya perawat katanya Ibu sudah tidak makan 2 hari ya Bu ya, karena katanya Ibu susah melan. Jadi supaya ibu masih bisa nutrisi ibu tercukupi, makanan ibu bisa masuk walaupun ibu susah nelen, kita bantu pakai pasangkan selang makan ya Bu ya. Nanti mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi nanti ibu bisa tetap rileks dan tarik nafas dalam. Ya, nanti untuk selang makannya kita akan masukkan lewat hidung ya Bu ya. Nanti lewat hidung, selangnya itu akan dimasukkan melalui tenggorokan sampai nanti di lambung. Jadi nanti walaupun ibu susah nelan, makanan akan tetap masuk ke lambung dan ibu akan tetap kenyang. Gimana ibu? Bisa dipahami? Bersedia ibu? Nanti mohon kerjasamanya ya Bu ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan, apakah ada yang ditanyakan dulu? Ibu ataupun keluarganya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin ya Bu ya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya, oke. Lalu kita lakukan cuci tangan. Mobil mewah dan hebat tapi duit yang wae kurang. Jadi wae awak teh kunaon eta teh teu baro. Kunaon barudak di keluarga teh sawe sawiha eta teh teu baro. Pagawean masih agung dan pakai barang shot. Ya. Yang pertama kita lindungi adalah diri kita dulu. Pakai barang shot, lalu di sini pakai sarung tangan. Karena saya sebelum pakai sarung tangan ingin menyiapkan dulu plester biar nggak kepelotokan ya. Oh udah pakai itu pasti cetuk gitu ya. Saya akan coba sediakan atau perlihatkan bersama teman-teman untuk plasternya 2 jenis plaster ya. Orang tua yang disebut hadir di masjid, tapi ada yang lebih didekati kepada Allah, yaitu pemuda-pemudi yang ahli masjid. Besok hanya ke masjid. Ini semi perawat aja ya. Satu plaster saya siapkan seperti ini. Jadi agak besar, terus nanti dibelah 2, tapi ini tidak dipotong sampai habis. Ya, ini satu plaster ini. Lalu nanti teman-teman silakan siapkan satu plaster lagi. Biasa aja ya, plaster seperti ini. Panjang biasa. Lalu satu plaster diberikan tanggal. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 bulan 2 2023 dituliskan di plaster, lalu disiapkan. Simpan juga. Ya. Itu untuk plasternya. Kami coba juga pasang sama Hikofix ya. Oke, setelah itu baru kita lakukan pasangkan spot ya. Ya, setelah pasang handscoon apa? Atur posisi head up sebelum atur posisi head up. Kasih dulu karena di situ nggak ada ya, pasangkan. Ya, Ibu, kita akan mulai pemasangan selang makannya. Izin ya Bu ya, saya pasangkan dulu perlak atau alas di dada Ibu. Jangan tegang ya Bu ya. Nanti kalau misalnya udah selangnya masuk, Ibu jangan dilawan selangnya ya. Oke, setelah itu saya posisikan dulu ya Bu ya, kepalanya udah nyaman. Saya tinggikan sedikit ya Bu ya. Boleh kalau misalkan bednya bisa dinaikin dikit head up ya. Jadi kepala harus lebih tinggi dibandingkan badan. Atau boleh pakai bantal aja. Ya kalau udah pakai bantalnya sudah head up ya nggak masalah. Ya, oke, Ibu udah nyaman ya Bu ya. Setelah itu cek kepatenan hidung sama bersihkan hidung. Bu, sebelumnya saya mau cek dulu hidung Ibu ya. Takutnya nanti ada kotoran-kotoran. Kalau ada kotoran saya izin bersihkan dulu ya Bu ya. Dicek, kalau ada kotoran silakan dibersihkan. Bu, ini kalau ada kotoran sedikit sebentar ya Bu ya, saya bersihkan. Oke. Udah bersih ya Bu ya. Ibu boleh bantu hembuskan nafasnya Bu. Misalkan
hembusannya, berarti itu yang paling jalan tolnya kosong banget gitu ya. Nah berarti kalau misalnya ada yang hembusannya lebih kecil, siapa tahu emang ada sumbatan atau apa. Nah kita ambilnya berarti yang besar hembusannya ya. Oh ya ibu, yang kayaknya hidung yang kiri ya bu ya, kayak kanan agak kesumbat ya bu ya. Gak apa, nanti berarti saya masukinnya ke hidung yang sebelah kiri ya bu ya. Oke, setelah itu baru kita udah cek kepatenan ya, buka kemasan NGT. Tapi kalau saya sebelum buka kemasan NGT biar nanti nggak pegang-pegang lain, saya siapkan dulu semuanya untuk pengecekan. Pakai dulu steh ya, walaupun tidak dimasukin langsung ke telinga, dipasang dulu. Lalu untuk pengecekan siapkan dulu kom kecil isi air aqua tadi ya, sudah disiapkan. Lalu sweetnya tadi kan nanti saat pengecekan berikan udara 10-15 cc, tarik udaranya 10-15 cc. Ini saya tarik 15 cc, sudah siap, taruh lagi di sini. Siapkan juga gel biar nanti saat udah pegang nggak usah megang-megang gel lagi. Buka gel, nanti siapkan sini ada kasa, masukin ke kasa sedikit aja, segini ya. Sudah siap semuanya, baru kita buka kemasan NGT biar nanti nggak harus pegang lagi yang lain ya. Ingat ya, walaupun prinsipnya bersih, ini jangan sampai ke kena bagian-bagian pasien lainnya. Oke. Sebelum kita masukin selang NGT-nya, baiknya kita ukur terlebih dahulu. Tadi ya cara ukurnya ada dua. Oke, kita ambil cara pengukuran yang pertama aja ya, dari hidung ke telinga, dari telinga ke prosesus sipoidius. Anggaplah ini tadi udah 55 ya, 55. Saya ingat-ingat selangnya nanti harus masuk di 55 cm. Setelah itu kita lumuri selangnya pakai hijab ya. Tidak harus semuanya dilumuri, segini aja cukup, karena kalau semuanya dilumuri nanti si handscoop kita juga udah berjeli, saat masukin licin, nggak bisa ya, cukup yang di atasnya saja. Ibu ini sudah siap selangnya, saya masukin ya bu ya ke hidung ibu sebelah kiri. Nanti ibu jangan dilawan, ibu tetap rileks, santai, tarik nafas dalam ya bu ya. Sebelum saya masukin, baiknya kita berdoa dulu ya bu ya. Enggak bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita masukin ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilawan ya bu ya, saya masukin. Sepertiga selang sudah dimasukin, kita cek dulu di dalam mulutnya apakah menggulung atau tidak. Pindahin dulu, ambil pen lain. Kalau pasien tidak sadar nanti butuh teman ya buat buka mulut sama pakai tong spettle. Kalau sendiri agak sulit ya. Kalau misalnya pasiennya sadar, kita bisa suruh pasien untuk buka mulut. Bu, buka mulutnya bu, punten, saya mau ngecek ngegulung apa enggak. Kalau ngegulung kita lanjut ya, terus tidak ada reaksi-reaksi batuk gitu ya, atau enggak sampai keunguan, berarti dia masuk ke saluran pencernaan. Kalau ada batuk tuh sudah mulai ngap, misalkan itu masuk ke saluran pernapasan ya. Bu, saya lanjut ya bu ya, nggak ngegulung. Nah, kalau sudah sampai di sepertiga faring tadi, kita bantu pasien untuk memfleksikan kepala ke arah dada ya, dagunya ke arah dada, sambil anjurkan pasien untuk menelan. Bu, pakai air boleh bu, pasien suruh menelannya jadi sambil minum boleh, biar tidak sakit gitu kan, takutnya ada iritasi dan lain, boleh pakai air. Tapi lihat dulu indikasinya, kalau pasiennya habis bedah mulut nggak bisa dianjurkan sambil minum air, karena kan memang habis bedah mulut makanya dipakai NGT, nggak boleh minum ya. Oke, bu, saya masukin lagi bu ya, bu bantu nelan bu, bentar, nelan bu, nelan bu. Lagi bu ya, sedikit lagi bu, bantu nelan bu, jangan dilawan ya bu ya, bantu nelan bu. Ya, anggaplah ini sudah masuk ya, karena di pentomnya sudah mentok. Jadi masukkan sampai ke tanda tadi ya, atau 55 cm tadi. Ini masih jauh sih, cuman pentomnya udah mentok ya. Kalau ke pasien mah enggak ya, langsung masuk ke
juga pasti masuk kok. Pasien mah paling nanti melebar ke usus. Ya, iya. Karena itu panjangnya terlalu panjang ya. Oke, anggap ini sudah masuk 55 cm. Ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Tidak ada reaksi apapun ya, nggak ada keunguan, nggak ada batuk, udah aman lah, maksudnya udah santai aja sebetulnya si ibunya gitu ya. Sekarang kita lanjut pemeriksaan, pengecekan ya, apakah sudah betul masuk ke saluran pencernaan atau misalkan salah. Ya, yang pertama kita lakukan adalah tadi air sudah disiapkan, masukin ke air ujung yang hijau ini. Kalau ada gelembung udara salah masuk, kemana masuknya? Pernapasan. Apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Tarik lagi, ya. Terus dimasukin laginya kapan? Istirahatkan dulu pasiennya. Kalau memang pasiennya rada rasa nyeri, istirahatkan dulu. Ke hidung sebelah mana dimasukkan lagi? Tergantung. Kalau misalkan di pasiennya mengeluh, wah sakit, perih-perih, jangan ke hidung sebelah. Boleh lakukan ke hidung yang sebelahnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya hidung sebelahnya terlalu kecil atau mampat, berarti kita istirahatkan dulu pasien. Ya, optimalkan masuk melalui oral dulu kalau misalnya memang tidak ada indikasi bedah mulut dan lain-lain. Ya, oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tadi sudah siapkan udara ya, masukin ke sini. Karena kalau sudah masuk sampai 55 cm, ini juga nggak apa-apa ya, udah kena badan karena tidak akan masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, lalu kita pasangkan stetoskop. Taruh stetoskopnya di prosesus siphoideus atau sebelah kiri dikit dari prosesus siphoideus, karena anggapannya di situ adalah ya. Lalu caranya adalah ditekan langsung sekaligus ya, bukan nggak gitu ya, tapi ditekannya langsung. Nah, dengar bluk, harusnya ada bluk aja kedengar di stetoskop, berarti kan sudah masuk tuh anginnya ke dalam lambung ya. Tapi kalau nggak kedengeran, nah itu masuk kemana? Bisa jadi masuk ke saluran pernapasan, tapi tidak ada respon apapun dari pasiennya ya. Anggaplah tadi masuk gitu ya, udah blok tapi nggak yakin, kita lakukan cara pengecekan ketiga. Gimana caranya? Tarik ya, tarik, tapi cairannya jangan sampai masuk ke sini, cukup kelihatan sampai sini aja, ada kuning, hijau atau kayak muntahan lah ya. Sini ada, oke, berarti itu sudah masuk. Dorong lagi pelan, masukin lagi ya, jangan dibiarin di situ, nanti kasih selangnya bergerak ya. Masukin, setelah itu selesai, berarti itu sudah masuk ke saluran pencernaan. Tutup ujungnya, ini dilipat dulu, ini kan karena masih konvensional ya, masih yang biasa aja. Kalau yang tadi kan ada tutupnya, kalau ini tidak ada, jadi dilipat, selipin aja ya. Ini udah ketutup, simpan. Selanjutnya kita akan lakukan fiksasi ya. Fiksasi ini boleh buka dulu handscoon. Kalau misalnya di rumah sakit ini nggak boleh buka handscoon ya, saya izin buat buka handscoon. Kita lakukan fiksasi. Yang pertama akan saya liatin, teman-teman misalkan di sana Bu sedikit plasternya, jadi nggak bisa nyediain plaster bentuk kayak gini, biasa aja misalkan ya. Lakukan bawah dulu ya, terus teman-teman putar ke atas di kuku-kuku ya. Ini satu ya, boleh kayak gini. Saya cabut lagi aja ya. Atau pakai plaster yang tadi saya sudah gunting seperti ini, dibagi dua ya. Silakan ditempel di atas dulu, nanti diputar. Setelah itu lakukan plaster tambahan, karena biasanya ada yang berkeringat di hidungnya, jadi lakukan plaster tambahan supaya nggak gampang lepas. Sini ya, beres. Plaster yang ada etiketnya tadi, tanggal dan
Silakan teman-teman pasangkan di sini. Maaf ya Bu ya, saya plester ya Bu di sini. Kalau plester ini tuh kadang nggak nempel ya. Jadi kelihatan sama perawatan, oh ini dipasangin tanggal segini, harus diganti nanti tanggal segini. Ya, oke sudah selesai. Indikasi pada pasien NGT kan tadi bisa jadi bilas lambung, bisa jadi pemberian nutrisi. Oke, kalau misalkan pasiennya bilas lambung, apalagi yang harus kita lakukan, berarti kita pasangkan backnya. Tapi sebelumnya tergantung dia bilas lambung karena keracunan atau karena perdarahan. Kalau perdarahan, kita harus masukkan air es dulu ke dalam perutnya pasien. Karena kalau perdarahannya masih segar, kita harus hentikan dulu perdarahannya dulu. Gimana hentikannya? Pakai air es. Jadi masukkan air es, tarik air es, terus kita masukkan dulu air esnya, tergantung ya, biasanya sih sampai 500 cc dimasukin. Jadi bikin si pasiennya itu benar-benar kembung. Nah harapannya adalah dengan air es itu langsung pembuluh darahnya vasokonstriksi, ya berhenti itu perdarahannya. Ya kita masukin pelan-pelan. Ya terus nanti tambah lagi 500 maaf. Ini kan 50 gitu ya. Terus dari itu didiamkan dulu biasanya 15 menit sampai bereaksi dulu. Ya, setelah 15 menit nanti silakan pasangkan ke urin bag. Pastikan ini tertutup ya, jangan sampai terbuka seperti ini. Ya, pastikan tertutup. Ini nanti kita pasangkan ke urin bag-nya. Setelah itu tinggal ditaruh aja ke bawah karena kita mengandalkan gaya gravitasi. Nanti akan keluar sendiri cairannya. Ya, kalau itu waktunya memang tidak membutuhkan waktu yang cepat gitu ya, nggak urgent banget, boleh mengandalkan gravitasi. Tapi kalau urgent biasanya kita pakai alat suction nariknya. Kayak kemarin ya. Langsung ditarik, pasanginnya tuh selangnya ini tuh langsung ke selang suction ya. Takutnya kan ada beberapa ya indikasinya urgent banget, berarti langsung dilakukan suction di situ. Oke, itu sampai bilas lambung ya. Kalau bilas lambung 500 cc pertama keluar tuh masih coklat misalkan atau masih hitam darah yang sudah beku, masukin lagi cairannya ya, bilas lagi apakah masih coklat atau tidak. Kalau masih coklat masukin lagi, tapi dengan rentan waktu yang tertentu ya. Setiap rumah sakit itu biasanya beda, tergantung krisis atau tidaknya pasien yang dibawa ya. Sampai bersih pokoknya. Kalau sudah bersih atau kuning lah minimal, sudah ada asam lambung tok doang ya, tidak ada darah, berarti dihentikan di situ bilas lambungnya ya. Setelah itu diistirahatkan dulu, baru nanti pasiennya boleh makan. Jangan langsung udah bersih terus langsung kasih makan, takutnya lukanya masih basah ya. Itu pasien yang dilakukan bilas lambung. Kalau misalkan NGT-nya dilakukan untuk memberikan nutrisi, berarti kita tadi sudah menyiapkan nutrisinya ya. Susu cairnya sama ada air putihnya juga. Air putih mah. Susu cair kan air putih ya, air bening. Ya, aqua. Jadi caranya adalah pakai sonde lagi, ya pakai spet lagi, cuma dibuka ya. Lalu nanti teman-teman pasangkan ke sini. Nih, yang pertama dimasukkan apa dulu? Air putih dulu. Kayak teman-teman makan apa dulu? Minum air dulu kan? Ya, minum air dulu, masukin. Misalkan gak usah terlalu banyak, takutnya nanti udah kekenyangan minum air. Ya, masukkan misalkan 10 cc sampai ininya terisi aja dulu selangnya. Ya, nanti setelah 10 cc dimasukkan sampai garis yang bawah yang pertama ini, langsung teman-teman stop. Jangan sampai habis kosong, karena nanti akan masuk udara ke dalam, kembung pasiennya ya. Jadi saat di batas satu ini stop, baru kita lanjutkan dengan makannya. Karena makannya susu cair, berarti masukin susu cair. Misalnya makannya 250 cc setiap makan, jangan 50 jangan, karena kan takutnya nanti perutnya juga kembung juga ya, karena semakin banyak semakin cepat dia ke bawah. Kayak teman-teman makan terlalu cepat kan sakit ya perutnya, nah itu juga jangan ya. Jadi masukin misalkan 30 cc ya, si nutrisinya masukin 30 cc, turunin dia ke atasin ya ininya ya, jangan di bawah. Kalau di bawah dia nggak akan masuk ya, karena nggak ada gaya gravitasi
agak dinaikin, terus sisa satu lagi, stop lagi, jadi jangan sampai ada udara, masukin lagi sampai susunya habis. Ya, setelah susunya habis, apa teman-teman kalau habis makan? Minum, berarti kasih minum lagi, ya, minum lagi sambil ngebilas, ya, kasih minum bersih sampai ininya benar-benar udah bening lagi, ya, udah bening lagi, jangan sampai kosong, tetap harus ada air, sisa segini air beningnya, stop, buka, tutup, taruh, karena kan kalau ini berarti makannya akan terus-terusan pakai NGP. Ininya harusnya diganti setiap makan, tapi realnya tidak dipakai terus sampai pulang, ya. Jadi nanti tugas teman-teman atau nanti mungkin boleh anjurkan ke keluarganya tolong dibersihkan dulu untuk sendanya biar nanti kan nggak ada sisa-sisa makan sebelumnya, ya, pakai air hangat atau air panas, ya, supaya lebih steril. Itu untuk pemberian nutrisi. Kalau pada anak bayi nanti harus ada residunya dulu. Misalkan dia jam 7 makan susu juga, ya, ASI dimasukin 35 cc misalkan. Udah masuk tuh jam 7. Jam 8 atau jam 9 harus minum susu lagi karena kan kalau bayi mah setiap bentar, ya. Sebelum dimasukkan minumnya, kita harus tarik dulu sisa dari ASI yang nggak ke cerna. Tarik, misalkan ada berapa nih ASI yang nggak kecernanya, ada 10 cc ternyata nggak kecerna sama bayinya. Oke, berarti kan harusnya 35 cc setiap makan. 35 kurangi 10, 25. Berarti sekarang dia makan hanya 25 cc. Yang 10-nya masukin lagi, baru tambah 25. Jadi harus sesuai, setiap makan 35. Tarik dulu residunya, jumlah kurangi, berarti sisa yang dari residunya itu tambahkan. Itu kalau bayi, karena tidak boleh kelebihan ya. Kenapa ada residu? Berarti kemampuan saluran pencernaannya itu untuk mencerna susunya hanya segitu. Jadi kalau kita tambahkan lagi, berarti nanti pas narik residunya akan lebih banyak. Ya, jadi dipasin lagi. Itu untuk bayi. Ya, apalagi bayi-bayi prematur. Kan selangnya lebih kecil tuh. Yang tadi, ya. Nih, segede gini. Jadi nanti biasanya tuh suka ada di sini residu teh. Potong-potong air susunya tuh. Ya, kayak sedotan mau habis. Nah, kayak gitu-gitu nih di sini. Nah, itu yang ditarik dulu, totalin berapa. Ya, dimasukin, dikurangi dulu dengan residu yang didapatkan. Ya. Itu pada bayi, ya. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan dulu. Aku mau nanya. Tadi kan tadi pas ngukurnya itu lebih baik setelah pasang alas atau belum? Ngukur yang berarti pasang alas dulu aja, nggak apa-apa. Ini kan karena alas kita kebesaran, ya. Kalau di rumah sakit nggak tahu ada nggak tahu nggak alas. Biasanya kalau nggak ada alas itu pakai bungkus ininya, ya. Jadi tergantung, lihatlah kondisi rumah sakit seperti apa, ya. Karena tadi mungkin dirimu ngelihatnya pakai alas jadi nggak kelihatan proses reproduksinya. Ini karena alasnya terlalu besar, ya, jadi memang tidak terlihat. Tapi mangga nanti sesuaikan aja. Karena kenapa saya pasang alas dulu, minimalisir saya megang benda lain setelah saya megang selang. Walaupun prinsipnya bersih, tidak steril, tapi saya harus memastikan bahwa tidak banyak bakteri yang nempel di selang itu, ya. Gitu. Boleh digini juga dilipat tuh biar kelihatan, ya. Cantik-cantiknya kita lah, ya. Oke, silakan ada. Kalau ada indikasi sinusitis, Bu, kita tuh harus menyembuhkan sinusitisnya dulu apa gimana, Bu? Sinusitisnya dua-duanya. Ya. Sinusitis dua-duanya biasanya ada kontraindikasi, ya, dan konsul lagi ke dokter apakah boleh atau tidak, apakah ada cara lain, ya. Kalau misalkan memang sinusitisnya parah banget, ya, lagi kambuh-kambuhnya, berarti nanti dimaksimalkan nutrisi lewat infus. Teman-teman pernah lihat infus yang besar yang ada kayak susu sama bening? Iya. Nah, itu kalau dipecahin dia akan nyampur, itu ada nutrisinya di dalam, gitu. Ya, itu harganya mahal pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran, ya, begitu. Kalau misalkan karena kita nggak mungkin kan lagi bengkak banget, lagi peradangan terus kita paksain ya perdarahan dalam nanti, ya, gitu. Nambah lagi, ya, mangga. Oh, udah menjawab. Oh, sama sinusitis. Mangga yang lain.
Udah bisa? Bisa lah ya, gampang. NGT itu paling simple, cuma paling sulit dilakukan. Kenapa? Pasiennya nggak mau, ya. Pasiennya marah-marah kalau mau dipasangin NGT. Ya nanti udah kepasang udah diplester, tarik lagi, ya pasang tarik lagi, ya gitulah resiko pemasangan NGT karena nggak nyaman. Teman-teman aja kalau misalnya keselak sama nasi, enak enggak sama pasien juga gitu. Ya makanya pintar-pintar kita komentar supaya memastikan atau meyakinkan pasien bahwa gak apa-apa kok Bu, sabar sampai bener-bener bisa nol lagi. Ya, oke, setelah beres tuh lakukan tindakan, silakan bereskan alat, komentar lagi sama pasiennya. Ibu selang makannya sudah selesai terpasang, ibu juga sudah makan ya, sudah kenyang ya Bu ya. Oke, sekarang waktunya ibu istirahat. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Jangan dicabut-cabut ya Bu ya, jangan ditarik-tarik karena nanti kalau dipasang lagi sakit lagi. Ya Bu ya. Baik, kalau ada apa-apa ibu bisa cari saya atau panggil saya di ruang perawat. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Beresin alat. Ya, lalu lakukan cuci tangan dan dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Yang pertama ukuran dari selangnya dulu, dipakainya ukuran berapa, untuk apa? Untuk BHS, bahan habis pakai BHP ya. Karena kan ada beberapa pasien yang BPJS itu kan akan masuk perhitungan ya. Lalu setelah ukuran selang, jelaskan juga tindakan yang dilakukan seperti apa, hasilnya seperti apa, respon pasiennya seperti apa. Apakah di tengah-tengah pasiennya ngamuk gitu ya, atau seperti apa, didokumentasikan. Ya, apakah selesai terpasang atau tidak selesai terpasang juga didokumentasikan. Ya, kalau indikasi pemasangan NGT-nya untuk pemberian nutrisi, berarti di akhir tuliskan nutrisinya berapa banyak yang dimasukkan. Apa jenis nutrisinya? Kalau bilas lambung berarti hasil bilas lambungnya seperti apa? Ya, setelah itu di terakhir bubukan paraf dan nama jelas perawat. Ya, oke, sampai sini. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Sudah tergambar? Sudah lah ya, gampang ya. Ini mungkin nanti akan menjadi target teman-teman. Kalau nurse ya, kalau ornikma targetnya hanya observasi ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berani, Bu, saya udah belajar, saya mau cobain pasang NGT. Nah, boleh ya. Syukur di sini yang dari SMK ada yang sudah pernah memasangkan NGT? Belum ya? Ke Phantom paling. Ke Phantom. Ya, Phantom enggak ngomong. Sakitnya Bu, enggak ya, pasti ya. Saya pun lumayan saat memasangkan NGT pasiennya langsung ngamuk. Iya, ngamuknya karena masuk sini agak sakit ya. Itu mungkin dari dulu kan memang kita sudah disiapkan. Ini selangnya ya, ini tinggal masukin pasiennya ini. Kita kan nggak bisa ngukur ini selangnya kegedean atau kekecilan karena bukan kita yang mempersiapkan. Kita udah siapin tinggal pasangin. Ternyata selangnya kegedean, hidungnya kecil. Iya, jadi sakit. Iya, jadi pada akhirnya teman saya minta selang lebih kecil, barulah dia tidak ngamuk. Ya, setelahnya baru berterima kasih. Kadang pasien tuh lucu ya, awalnya ngamuk